Selamat pagi teman-teman. Ini kita mau berbagi pengalaman perbaikan unit refrigerator atau kulkas 2 pintu ya, merek Aqua. Kita keluhannya adalah freezernya tidak beku di pintu atasnya dan di pintu bawahnya tidak dingin atau kurang dingin. Ya, sebelum kita bongkar langsung atau kita investigasi, kita coba buka dulu betul nggak penyebabnya adalah defect di dalam ruangan freezer. Ya, kita lihat ya, ada bunga es, banyak bunga es di dalam defrost ya. Ini adalah penyebab utama kulkas ini tidak dingin atau tidak beku di ruangan freezer secara maksimal. Pertama kita bersihkan dulu sebelum kita cek semuanya ya. Kita bersihkan defrostnya atau esnya dari freezer. Kita bersihkan sampai betul-betul es yang ada dalam freezer ini mencair sampai bersih, tidak ada gumpalan atau es lagi ya. Kita semprotkan aja dengan air bersih dari keran air yang terdekat. Itu dengan menggunakan selang air aja kita bersihkan, nggak usah dengan air panas ya teman-teman. Ini hanya cuman proses pencairan aja, sangat mudah dan sangat cepat ya apabila menggunakan air biasa. Jadi tidak perlu teman-teman menggunakan air panas biar cepat cair gitu. Kita gunakan dengan air biasa aja, air keran yang ada di sekitar rumah kita. Lalu kita coba cek di bagian ini ada bagian fuse di metal atau fuse defrost. Biasanya kinerja dari fuse defrost ini sudah tidak maksimal atau tidak baik, tidak normal. Maka kita akan melakukan pengecekan dulu apakah ini harus diganti atau tidak. Tapi biasanya pada umumnya fuse defrost ini sebagai penyebab utama terjadi pembekuan ya atau defrost di dalam freezer di evaporatornya, karena kinerja heater yang ada di dalam ruangan freezer ini, heaternya tidak bekerja dengan suhu tertentu atau dengan proses sirkulasi yang baik, itu heaternya tidak bekerja, jadi tidak mencair secara otomatis. Harusnya kalau fuse bimetal ini normal, ini akan terjadi penggantian proses waktu antara pendinginan, pembekuan. Habis itu setelah itu waktunya heater untuk hidup, maka proses pencairan secara otomatis. Nah, otomatis ini biasa dilakukan oleh fuse defrost ya, fuse defrost atau kita biasa bilang bimetal. Lalu kita ukur dulu, sebelumnya kita ukur sampai fuse ini betul-betul apakah betul-betul rusak atau tidak. Kita ukur ya, kita ukur. Lalu setelah kita pastikan bahwa itu fuse itu rusak, kita ganti dengan fuse defrost atau bimetal yang baru ya. Kita pasang, lalu kita pasang ya, kita rapikan seperti biasa, seperti semula ya. Kita lakukan pemasangan dengan hati-hati ini teman-teman, jangan sampai terluka karena kisi-kisi dari evaporator ini sangat tajam ya, jadi sangat harus berhati-hati pemasangannya, proses pemasangannya ya. Kita gunakan juga dengan tangnya, lalu kita kencangkan kabel tisnya, pengikat dari
bimetal tersebut ya, kita pasangkan di posisi yang semula ya, seperti pada saat pemasangan standar dari pabrik ya. Kita menggunakan defrost bimetal yang original. Kita sangat ini pemakaiannya yang kalau bisa yang tinggal pasang di soketnya, jadi tidak perlu ada sambungan. Tapi kalau tidak ada, teman-teman bisa lakukan dengan metal yang satu tipe atau satu jenis ya, dengan merek, bisa digunakan dengan merek-merek lain atau merek biasa. Toshiba juga bisa, merek Toshiba, bimetal defrost Toshiba juga bisa kita pakai ya. Yang penting sama, speknya sama ya, kita kencangkan ya, lalu kita coba rapikan bagian-bagiannya. Setelah kita rapikan, kita coba untuk ya, kita rapikan dulu teman-teman, kita sambil rapikan dulu. Nah, setelah kita rapikan, langsung ke sini aja, udah kesini. Kita rapikan dari soket-soketnya, yaitu dipasangkan kembali pengamannya, yaitu pengaman sebagai anti itunya ya, tidak masuk air ya, tidak terjadi hubungan. Setelah pemasangan konsleting bimetal, kita bimetal koneksi kabelnya ya teman-teman ya, kita pasang sesuai standar lagi aja. Kita lanjut ke rapikan fan freezernya ya, fan freezer yang untuk pengamanan di bawah, karena teman-teman yang untuk pintu bawah kurang dingin biasanya penyebabnya. Oke, sambil kita menunggu kipas dari fan-nya itu sudah rusak atau tidak teman-teman jalannya. Pada umumnya kerusakan yang ada di yang sering terjadi di kulkas, yaitu yang untuk 2 pintu ya, selalu seperti ini, terjadi pembekuan di dalam freezernya, defrostnya, dan di pintu bawahnya kurang. Kita lihat ini fan-nya. Setelah itu kita coba cek freezernya itu sudah defrostnya terkait dengan kita cek seperti yang ya sama, atau kita tes, kita mendekati sama secara dipakai. Ini langsung kita coba kasih power, dan kita sudah pasang ya, kita ganti, lalu kita coba rapikan, kita pasang kembali, kita akan tes. Kita pasang dulu penutup dari freezernya yang di dalamnya, kita pasang kembali, lalu kita akan coba ya, kita rapikan. Setelah itu kita bersihkan dulu, baru kita coba kita tes selama beberapa jam ya, kita rapikan dan selesai teman-teman. Kita tinggal bersihkan dan kita bisa langsung coba, nanti kita tes, dan alhamdulillah setelah ini hari ini video ini dibikin itu pekerjaan ini 2 minggu yang lalu sudah tidak ada konfirmasi komplain. Artinya kulkas tersebut sudah normal kembali ya, di rumah konsumen tidak ada komplain sampai hari ini, alhamdulillah. Buat teman-teman silakan, mudah-mudahan buat teman-teman silakan dicoba, kali ada menemukan kerusakan seperti ini, teman-teman bisa coba seperti yang saya tadi infokan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman,
dan teman-teman bisa like, subscribe, dan insya Allah video-video selanjutnya tentang perbaikan-perbaikan alat-alat rumah tangga ya.